Hari ini kita bakal bahas mengenai money management. Banyak orang yang jago pilih saham, tapi salah money management. Ada orang yang salah beli saham, tapi salah money management. Akhirnya apa? Yang untung nggak jadi untung, yang rugi membengkak. Banyak banget. Apalagi banyak kejadian di mana saya punya saham sudah return 200%, 300% multi bagger. Tapi ternyata portonya 1 miliar, dia hanya punya uang 5 juta. 5 juta naik 2 kali lipat, 3 kali lipat. Persentase gede, tapi duitnya nggak ada. Mau beli motor pun nggak dapet gitu. Tapi di sisi lain ada orang yang punya portfolio 1 miliar, saham yang turun, dia total ada 800 jutaan di sana. 800 jutaan, satu saham lagi. Nah, kelihatan kan bahwa banyak sekali kejadian. Ini saya rasa cukup banyak kejadian seperti ini. Yang untung, duit kecil. Yang rugi, duit gajah. Harusnya dibalik dong. Yang untung, duit gajah. Yang turun, duit kecil. Nah, disinilah money management itu berperan besar. Nah, kita sebelum bicara money management, kita harus mengerti bahwa money management adalah money management adalah sebuah metode dalam kita membeli saham, dan nanti ada interkorelasi dengan portfolio management. Jadi kita nggak bisa tuh ngomong money management sendiri atau portfolio management sendiri, nggak bisa. Kita harus menjadi satu, yaitu apa? Money management dan portfolio management. Nanti ujung-ujungnya kalau ditarik lagi, money management, portfolio management nggak bisa jadi satu doang, nggak bisa dibahas sendiri. Kita harus punya strategi belinya, strategi jualnya, strategi nyimpennya, sehingga apa? Semua itu menjadi satu kesatuan yang kalau saya sih nyebutnya adalah trading management. Trading management. Jadi artinya apa? Mulai dari analisa saham, mulai cara beli, cara nyimpan, cara jual, even itu cut loss, belinya berapa besar, kalau udah untung gede saya harus ngapain, saya harus rebalancing atau enggak dalam portfolio saya. Kalau portfolio saya udah semakin membesar, saya harus aset alokasi enggak, saya keluarin sedikit untuk diinvest di tempat lain, misalnya seperti itu. Nah, itulah yang kita sebut dengan trading management. Tapi terlalu pendek waktu untuk ngomongin trading management. Di sini kita akan ngomong mengenai money management plus portfolio management. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai 5 tips dalam membentuk money management dan portfolio management yang baik dan sehat, gitu ya. Jadi 5 tips ini nih, 5 langkah ini itu nggak bisa hanya dipilih 1 atau 2. Oh, saya kayak suka yang nomor 3, saya jalan nomor 3 deh. No, nggak bisa gitu. Harus 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gitu. Oke, yang pertama adalah apa? Metode. Teman-teman pakai metode apa dalam membeli saham? Apakah pakai fundamental atau pakai technical di sana? Lalu balik lagi nih, fundamental banyak alirannya. Mau pakai value investing, ya kan? Mau pakai apa? Mau pakai mencari saham-saham yang salah harga, yang terlalu rendah, atau mencari company yang turnaround, yang terjadi turnaround dari bisnis A tiba-tiba dia berubah jadi bisnis B, atau dari pemilik A dia tiba-tiba berubah jadi pemilik B. Itu juga turnaround yang luar biasa tuh impactnya. Fundamental seperti itu, atau fundamental yang apa? Fundamental yang moderat konservatif, misalnya simpen di saham blue chip aja gitu. Nah, nanti money management dan portfolio management teman-teman akan nggak bisa sama. Itu fundamental. Ada 3 aliran dari fundamental. Technical juga sama, teman-teman. Technical. Teman-teman beli saham pakai technical. Technical tuh alirannya banyak banget. Ada yang scalping, ya kan? Ada yang day trading, ada yang short term trading, ada yang swing trading, ada yang position trading, ada yang trading gak jelas. Lebih banyak jumlahnya gitu loh, ya kan? Jadi kalau misalnya fundamental, anggap ada 3 aliran. Kalau technical mungkin anggap ada 5 aliran. Anda yang mana di sana? Oh, beli saham A pakai fundamental yang value investing, beli saham B pakai scalping, beli saham C pakai yang turnaround strategy gitu, beli saham D pakainya yang position trading. Lah, pusing teman-teman, nggak bisa kayak gitu.
ujung-ujungnya itu bangkrut, teman-teman. Ujungnya itu bangkrut. Kenapa? Karena menggunakan metode money management yang sama untuk strategi yang berbeda total. Itu kita nggak bisa. Oke? Jadi dari portfolio management itu teman-teman harus ngerti bahwa teman-teman mau apa, pakai metodenya seperti apa. Jadi portfolio management teman-teman tuh nggak bisa dicampur aduk. Nanti kacau balau, teman-teman. Hati-hati. Banyak sekali orang yang karena salah dalam money management, dalam portfolio management, uangnya melayang. Yang salah siapa? Bandar. Bukan, yang salah diri sendiri. Kenapa? Nggak ada persiapan. Gitu. Jangan ngomong bandar kalau lagi rugi. Kenapa? Yang salah kita. Gitu. Market is always right. Kalau kita untung, kita benar. Kalau kita rugi, kita salah. Oke? Kita kembali ke money dan portfolio management. Jadi yang pertama tadi adalah metode. Teman-teman pakai metode apa? Fundamental atau technical? Fundamental yang mana? Technical yang mana? Technical yang jangka pendek atau jangka trend following misalnya seperti itu. Itu totally berbeda. Nah, di sini saya akan bahas mengenai portfolio ini basisnya adalah dari fundamental untuk buy and hold ataupun technical yang buy and hold juga. Artinya fundamental ataupun trend following dari sisi technical. Jadi istilahnya apa? Teman-teman beli saham, teman-teman simpan sampai harga naik ke level tertentu, nanti dijual di sana. Jadi bukan yang day trading. Teman-teman, kalau teman-teman day trading, teman-teman scalping, nggak perlu portfolio management. Nggak perlu dulu portfolio management. Apa? Langsung beli satu aja semuanya, fokus. Kenapa kepala kita harus dibagi menjadi 5 saham? Nggak perlu. Fokus di satu. Sampai hafal itu karakter sahamnya gimana, ya kan? Go for it, gitu. Tapi kalau kita bicara portfolio management yang which is adalah money management, di dalamnya ada money management, maka saya asumsikan bahwa kita harus menggunakan strategi buy and hold. Mau buy and hold pakai fundamental silakan, mau buy and hold pakai trend following technical, itu silakan. Oke? Nah, itu yang pertama, metode. Nah, yang kedua adalah kita menentukan size per stock di sana. Size per stock, besar saham yang dibeli. Nah, kita sebagai trader perorangan, di sini saya bicara merepresent perorangan ya. Kalau saya bicara merepresent institusi, itu beda cerita. Kalau institusi, oke, kita harus punya weighting di sektor finance berapa persen, di sektor mining berapa persen, di sektor consumer berapa persen, dan lain sebagainya. Oh, kita harus perhatikan juga nih, free float, liquidity dari saham A, B, C di dalam sektor yang sama bagaimana, lalu di sektor yang berbeda bagaimana, dan lain sebagainya. Lalu kita harus melakukan top-down analysis, top-down, makro, ya kan, mikro, industri, dan company, seperti itu. Oke, atau bottom up analysis, bla 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 bla. Pusing, teman-teman. Kita bicara mengenai individual trader dan investor. Nah, ketika kita bicara individual trader dan investor, maka kita punya keleluasan yang lebih besar daripada kalau kita sebagai institusi. Kenapa? Institusi mengelola duit orang di sana. Oke, kita mengelola duit kita sendiri di situ. Oke, kita punya keleluasan yang sangat besar dibandingkan dengan institusi. Mau beli, tinggal beli. Mau jual, tinggal jual. Nggak ada itu rapat, teman-teman. Rapat itu nggak ada. Rapat mau ngebeli saham, nggak ada. Rapat mau apa? Mau cut loss, nggak perlu. Langsung cut loss, seperti itu. Tapi jangan asal kita jadi mabok cut loss gitu loh. Semua saham yang turun, cut loss. Yang beli asal beli, mabok saham misalnya. Mabok saham, apa yang gerak dibeli, apa yang turun dijual, dijalanin terus kayak gitu. Jadi it's not like that gitu ya teman-teman ya. It's not like that. Nah, jadi size per stock, kita mulai dari mana teman-teman? Jadi kalau kita lihat dalam kebanyakan kasus yang ada di pasar modal, individual trader, maka satu orang paling enak itu memantau 5 saham. Ingat di situ ya. Satu orang paling gampang memantau 5 saham. Lebih bagus lagi satu orang memantau 1 saham.
satu saham, dua saham, tiga saham lebih enak. Cuma kadang kalau tiga saham itu kan terlalu sedikit. Oke, 5 saham paling enak, teman-teman. 10 saham itu udah susah. Maksimum lah 10 saham. 20 saham, waduh, 30 saham, teman-teman. Teman-teman lagi punya bisnis atau teman-teman profesional dalam sebuah perusahaan, anak buah teman-teman ada 50, ada manajer nggak yang mantau anak buah? Ada. Kita mantau saham diri kita sendiri, bonyok. Gitu loh, bonyok. Jadi, yang pertama tadi adalah metode. Metode yang harus dipertimbangkan adalah buy and hold strategy. Apapun cara teman-teman pakai fundamental atau technical, tapi lebih ke buy and hold strategy. Yang kedua adalah size per stock. Jadi di sini teman-teman coba mulai bagi saham, bagi portfolio teman-teman dalam satu portfolio itu jadi 5 saham dulu. 5 saham dulu. Gitu. 5 saham. Berapa besarnya? Jadi paling gampang adalah 5 saham bagi 5 sama rata. Gitu teman-teman. Bagi 5 sama rata. Jadi jangan berpikir bahwa kalau saya beli BCA, saya harus lebih besar daripada kalau saya beli BTN. Gitu. Kalau saya beli BRI, saya harus lebih besar daripada kalau saya beli Arto. Kan kapitalisasi berbeda. Itu bicara fund manager. Teman-teman individual trader yang mengelola uang sendiri. Oke, bagi sama rata. Make it simple. Make it simple. Jangan dipusing-pusingin. Gitu. Nanti kalau udah profit, udah bagus profitnya, nanti teman-teman modifikasi silahkan. Tapi sebelum profit bagus, make it simple, teman-teman. Make it simple. Oke, size per stock ya. Jadi bagi 5 saham sama rata. Nah, cara beli. Cara beli gimana, teman-teman? Cara beli gimana? Cara belinya adalah cara beli pertama, teman-teman bisa beli saham itu langsung. Jadi gini ya, kan tadi kan ada 100% dana dalam portfolio bagi 5 saham sama rata. Artinya satu saham 20 dong ya. Kalau modal kita 100, satu saham 20. 100 dibagi 5. Oke? Nah, cara beli gimana? Teman-teman bisa beli sekali beli 20 langsung saham tersebut. Bisa jadi teman-teman cicil beli, misalnya teman-teman penganut breakout nih, breakout. Teman-teman bisa melakukan gini. Kalau dia breakout, saya langsung beli 20. Yang penting entry risk-nya rendah. Risk and reward balik lagi. Oke? Nah, ada juga yang begini. Saya ini saham belum breakout. Saya mau beli tapi ya udah 50% dari 20. 10 beli dulu. Ketika breakout, genapin 10-nya. Jadi 20. Seperti itu. Atau misalnya, saya kalau beli nggak mau nunggu breakout. Jadi saya beli di area-area support. Beli gimana sekaligus? Teman-teman bisa cicil beli. Cicil beli sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 20. Tapi konsekuensinya apa? Nggak jadi naik. Ternyata turun. Kalau nggak cut loss, bahaya. Ya kan? Nah, jadi kalau beli di area support, komitmen paling penting adalah cut loss. Kalau dia break, support. Itu cara beli, teman-teman. Jadi cara beli. Jadi mau langsung sekaligus beli, atau mau dicicil dibagi 2, atau mungkin teman-teman mau bagi 3, atau mau dicicil lebih panjang. Tapi intinya adalah beli saham satu, misalnya teman-teman beli saham XXX misalnya gitu ya. Belinya udah dapat alokasi kan 20 untuk saham X tersebut. Jadi kalau udah dicicil beli, jangan keterusan. Jangan ketagihan, jangan nyandu. Oh belum naik, gue beli lagi. Oh belum naik, gue beli lagi. Oh belum naik, gue beli lagi. Hati-hati teman-teman. Itu sama aja kayak teman-teman buka restoran, tambah kursi, yang makan nggak ada. Masa yang makan nggak ada, gue nambah kursi mulu, nambah kursi. Nggak bisa. Harus tunggu rame dulu, baru tambahin tuh kursi dan mejanya. Kalau di restoran rame adalah pengunjungnya datang, kalau di saham rame adalah harganya mulai naik di sana. Jadi ingat ya. Jadi yang pertama tadi metode. Gunakan metode buy and hold. Even itu fundamental atau technical, pokoknya yang buy and hold. Oke? Paling bagus dipadukan dengan trend following. Itu yang pertama. Kedua, size per stock. Mata kita 2, pikiran otak kita 1. Kita akan susah membagi pikiran kita ke banyak hal.
ya kan? Ke banyak hal. Jadi coba batasi 5 saham aja. Tapi kan sahamnya banyak, fokus ke 5 saham. Ketika kita mencari saham lebih sempit, kita akan lebih berpikir mana yang terbaik. Tapi kalau kita membuat porto saya, nggak apa-apa lah 100 saham, apapun yang didengar dibeli, beli. Itu nggak ngerti apa-apa. Kayak gitu. Oke? Yang ketiga adalah cara beli. Tadi, mau beli sekaligus, mau beli dibagi 2, dibagi 3, atau mau dibeli di area support sampai terpenuhi 20% alokasi per saham dalam portfolio teman-teman. Di situ ya teman-teman ya. Nah, ketika sudah melalui fase 1, step 1, 2, dan 3 sudah dijalankan, maka nanti teman-teman tinggal lihat sahamnya naik gak? Gitu. Sahamnya naik, artinya apa? Artinya yang tadi teman-teman beli 20, lama-lama jadi 21, 22, 23, ya kan? 25, 28, 30, 35, 40. Artinya kalau dari 20 ke 40 udah naik 100%. Kan di sana. Oke? Artinya apa? Simpen aja. Kenapa? Kan strategi adalah buy and hold. Nah, untuk saham-saham yang kita beli ternyata nggak naik-naik gimana? Kalau nggak naik-naik, bisa jadi dia masih dalam fase konsolidasi. Nah, ketika nggak naik-naik, yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman melihat dari fase konsolidasi yang terjadi ini, area supportnya di berapa? Area support di berapa? Kalau dia tembus area support dari konsolidasi, lebih baik keluar dulu. Kan rugi, Pak. Daripada kalau nanti makin rugi gimana? Tapi kalau nanti naik lagi gimana? Tahu dari mana dia bakal naik lagi? Ya kayaknya berita bagus-bagus segala macam. Itu namanya orang yang cari pembenaran. Di sana. Selama, teman-teman ingat ya, selama bukan kita yang gerakin harga saham, kita nggak boleh berasumsi. Kita di pekerjaan kita di kantor kita yang memegang keputusan. Kita silakan berasumsi. Kalau saya ambil keputusan A, kira-kira bisnisnya menjadi begini. Gitu. Kita yang megang kendali. Tapi kalau di saham, kita nggak megang kendali sama sekali. Kita tuh cuma butiran debu. Jadi kita nggak boleh berasumsi. Kebanyakan trader yang rugi besar adalah dia berasumsi dan merasa pendapatnya benar, padahal market berkata lain. Nanti ujung-ujungnya katanya adalah bandarnya kejam, bandarnya jahat, bandarnya keterlaluan, bandarnya pengen saya rugi. Lah, bisa. Teman-teman dari masuk akal ngomong bahwa kompetitor saya pengen saya rugi. Kompetitor saya menyusahkan bisnis saya. Itu masuk akal, teman-teman. Tapi kalau bandar bilang, teman-teman bilang bandar menyusahkan saya. No, bandar nggak kenal you. Di sana, bandar nggak kenal kita sama sekali. Bandar cuman bekerja di dalam market. Oke? Itu ya, sampai cara beli. Nah, tadi balik lagi nih. Kita beli setiap beli saham 20%. Artinya dari 100 kita beli 20. Nah, ketika beli 20, harganya naik simpan. Selama mungkin. Harganya turun, kalau dia sudah mencapai level stop loss yang harusnya dijalankan, exit, keluar. Nah, jadi dalam portfolio dan money management, kita harus mengerti metode lagi. Jadi udah nomor 1 metode, nomor 2 size per stock, nomor 3 cara beli. Dari nomor 3 tuh balik ke nomor 1 lagi. Yaitu apa? Metode. Metode apa yang saya gunakan? Fundamental. Oke, fundamentalnya apa? Value investing. Nah, ketika bicara value investing, teman-teman kan udah tahu dong, upside-nya sekian, downside-nya sekian, risk-nya sekian, dan teman-teman harus ngerti gimana cara untuk cut loss. Kalau kita beli saham tanpa ada skenario cut loss, percayalah teman-teman, itu bonyok. Oke? Itu untuk fundamental. Technical juga sama. Kalau teman-teman beli saham, teman-teman harus tahu rewardnya berapa, risknya kira-kira berapa. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kita trader nggak punya skenario cut loss, hancur, bonyok, teman-teman. Teman-teman harus ingat di sana.
Oke. Nah, jadi untuk bisa punya money management yang baik, portfolio management yang baik, maka kita harus punya nomor 1, 2, 3 tadi. Metode, size per stok, dan cara beli. Ketika udah beli, balik ke metode. Nanti jadi akhirnya, seberapa Anda menguasai metode yang dipakai, itu akan menentukan keberhasilan portfolionya. Kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi ketika kita udah mengerti bagaimana cara nyimpan, oke, dan kita mengerti bagaimana kita cara cut loss, porto kita akan lebih berkembang. Portfolio yang hancur adalah portfolio yang tidak ada skenario cut loss. Percayalah. Semua yang portfolionya kebakaran, hancur-hancuran, pasti, saya bisa jamin pasti nggak punya skenario cut loss. Sayangi uang kita, dicari susah-susah, ditabung susah-susah, oke? Uang semata wayang kita mungkin beli saham, nggak punya metode, nggak punya sizing dalam membeli, money managementnya, nggak punya strategi dalam membeli, dan 3 ini kacau balau, pasti bonyok. I'm sorry, saya bukan motivator yang bilang bahwa kalau kita mampu, kalau kita punya kemauan, kita pasti akan sukses. No. Saya orang yang realistis, bahwa di luar sana banyak sekali trader-trader yang portfolionya hancur-hancuran. Hancur-hancuran itu, mereka udah tinggal siap di cut loss oleh market, teman-teman. Oke, gini ya, teman-teman, kalau tidak mampu, teman-teman akan di cut loss oleh market. Apa itu di cut loss oleh market? Ketika portfolio kita sudah sedemikian rendahnya, sehingga dengan untung 100, 200, 300% pun nggak mampu untuk balik ke modal awal, disitulah orang akan berpikir stock market is not for me, stock market is not that good, ya kan? Dan ini waktunya untuk kita tinggalkan stock market. Artinya apa? Dia di cut loss oleh market di sana. Ingat ya, kalau kita cut loss, kita yang di cut loss oleh market. Ingat tadi step nomor 1, 2, 3. Metode, sizing per stock, dan cara belinya. Dan setelah cara beli, balik ke metode. Seberapa kita menguasai metode tersebut. Oke? Dari Pak Grant Lee. Kemauan aja nggak cukup, perlu ilmu juga. Yes, betul Pak. Kemauan aja nggak cukup, butuh ilmu di sana. Jadi di stock market itu, teman-teman harus menjadi orang yang rendah hati. Rendah hati, percayalah. Kenapa? Karena banyak hal yang kita nggak tahu daripada yang kita tahu. We know what we know. We know what we don't know. Tapi masalah yang terakhir, we don't know what we don't know. Nah, disitulah kenapa kita harus punya metode, harus punya money management, sizing dalam membeli saham, hingga strategi dalam melakukan pembelian tersebut. Gitu ya. Oke. Setelah nomor 1, 2, 3 benar, maka portfolio Anda akan berkembang. Ketika sudah berkembang, PR-nya beda lagi. PR-nya beda lagi, teman-teman. Jadi, cara bikin portfolio yang berkembang itu ada itu salah satu masalah. Oke, ketika portfolio udah berkembang, ada muncul masalah lain. Masalah lainnya apa? Mungkin ada saham yang bobotnya jadi sangat besar, teman-teman. Jadi sangat besar. Dalam arti apa? Misalnya gini deh ya. Misalnya gini, teman-teman. Teman-teman punya 100% dana. Teman-teman bagi 5 sama rata. Teman-teman beli ada sebuah saham X. Itu 20% kan? Saya 20 kan? 1/5 dari uang kan? Yang jadi masalah adalah saham X yang teman-teman beli itu naiknya 1000%. Wow, 1000%. Ada nggak? Ada. Yang naik 1000% ada. Nggak usah naik 1000% deh. Naik
500% ada nggak? Ada. Kebetulan seperti itu. Atau naiknya 200% deh, 200%. Arti dari harga 20 jadi 60. Gitu ya, jadi 60. Artinya apa? Ketika harga udah naik 200-300%, maka bobotnya sudah tidak 20% lagi dalam portfolio. Jadi kegedean. Jadi nanti kalau saham ini tiba-tiba anjlok, membuat nilai portfolio kita yang tadi udah berkembang seperti ini, anjloknya jadi dalam. Kenapa? Karena terpengaruh dengan saham yang sudah melambung harganya naik. Kan di situ. Oke? Maka apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman harus melakukan apa yang namanya rebalancing. Rebalancing apa? Saham yang karena dia naik, bobotnya udah ketinggian, teman-teman harus jual sebagian di sana. Jual sebagian. Jual sebagiannya gimana? Strateginya bisa beberapa macam nih. Bisa juga mencicil jual. Jadi teman-teman harus ingat ya, profit taking. Oke? Profit taking itu apakah menjual semua saham yang ada? Enggak dong. Profit taking, ngambil profitnya. Kan gitu. Artinya, kalau teman-teman beli saham 20 besarnya, 20 juta lah paling gampang ya, 20 juta, lalu harganya naik, portfolio naik jadi 25 juta, naik 40% tuh. Oke? Ketika kita bicara profit taking, yang dijual adalah 25 juta atau 5 jutanya. Atau 5 jutanya. 5 jutanya. Itu akan membuat bobot saham yang bagus tersebut bisa di rebalance untuk dijadikan cash. Cashnya buat apa? Nanti saya akan cerita nantinya. Oke? Nah, jadi ketika kita bicara profit taking, maka jualah profitnya. Apalagi kalau sahamnya rally-nya bagus. Sahamnya rally bagus, misalnya kayak teman-teman lagi punya ITMG sekarang gitu ya, atau teman-teman lagi punya saham Arto misalnya, kayak gitu. Ketika udah untung 20%, 30%, teman-teman mau rebalancing dalam portfolio teman-teman, lakukanlah profit taking. Tapi profit taking itu jangan jual saham semuanya. Kenapa? Sahamnya masih bagus, masih rally, masih uptrend. Kok dijual semuanya? Kan nanti turun lagi. Kata siapa? Emangnya lu bandarnya? Enggak. Ya kan? Enggak. Itu cuma karena takut aja, simpen takut turun, makanya dibilang bakal turun. Gitu. Trennya masih sangat bagus kok, maka lakukanlah profit taking. Apa? Profitnya dijual, tapi modalnya tetap sama. Oke? Jadi kalau teman-teman beli saham 20, tiba-tiba udah naik jadi 25, tiba-tiba naik jadi 30. Ketika teman-teman profit taking, jualah keuntungannya, sisakan modalnya. Karena kalau sahamnya uptrend, ini bisa naik terus. Bisa naik terus. Ini biar apa? Biar kita nggak, kalau punya saham yang uptrend, kita nggak punya dikit, teman-teman. Cuma dikit banget. Karena kita nyimpen yang uptrend. Poinnya di sana. Oke? Dan sekarang zamannya lagi rame saham-saham yang bisa untung 100%. Bagger, multi bagger. Teman-teman beli 20 tadi ya, dalam portfolio bagi 5 saham, bagi 5 sama rata, artinya kan 20 nih per saham. Tahu-tahu aja dari 20 juta dibeli, naik jadi 40 juta, ya kan? Nah, ini nanti nggak ada metodenya sih, gimana saya harus nyimpen. Saya profit taking ketika dari 20 jadi 25, atau dari 20 jadi 30, atau 20 jadi 40. Nah, itu balik ke metode teman-teman. Tapi pada dasarnya melakukan profit taking untuk rebalancing, biar nggak terlalu gede. Oke? Nah, tapi dari profitnya doang. Nah, tapi misalnya ada case khusus nih ya. Ini case khusus yang menarik. Kalau teman-teman punya saham yang naik 100%, maka cara terbaik untuk rebalancing adalah jual modalnya. Teman-teman beli 20, sudah jadi 40, jual 20 yang modalnya, sisakan 20 profitnya untuk dilupain. Biar apa? Mau turun, ya artinya untungnya nggak jadi gede. Tapi kalau naik terus, wow, tetap kerasa banget, lumayan. Sehingga kita bisa lebih legowo, kita bisa lebih rela, kita bisa lebih nyantai untuk nyimpen saham yang uptrend. Kenapa? Modal udah ditarik. Itu tips untuk rebalancing kalau teman-teman sudah punya saham bagger.
dari 20 jadi 40. Jual 20-nya, artinya udah tarik modal dong, sisanya profitnya 20. Ngebeggar lagi jadi 40, biarin aja. Ngebeggar lagi jadi 80, biarin aja. Ngebeggar lagi 160, biarin aja. Kok untung takut gitu. Nyangkut seneng, untung takut. Untung cepet-cepet dijual, nyangkut lama-lama disimpan. Kebalik. Gitu ya. Itu mengenai portfolio balancing. Nanti akhirnya apa teman-teman? Nanti teman-teman lihat portfolio teman-teman dari 100 udah jadi berapa? 110, 120, 150. Nah, ketika jadi 150, maka idealnya apa? 150 itu dibagi 5 sama rata lagi. 150 dibagi 5. Gitu. Jadi beli saham per saham udah bukan 20 lagi, teman-teman. Tapi 30. Dari 150 naik jadi 200, maka teman-teman rebalancing lagi. Kalau nanti beli saham, belinya adalah dari 200 dibagi 5. 40. Bukan 20 lagi. Dengan cara begitu, portofolio kita bisa tumbuh jauh lebih bagus daripada kalau tidak melakukan hal tersebut. Itu nomor 4. Portfolio rebalancing. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir adalah asset allocation, teman-teman. Asset allocation, dan ini kadang orang suka lupa bahwa dia terlalu fokus pada portfolio sahamnya yang buy and hold-nya, tapi dia lupa untuk dialokasikan ke aset lain. Kenapa? Teman-teman lihat, krisis di stock market selalu muncul. Kemarin di tahun 2020, sebelumnya tahun 2008, sebelum lagi tahun 1998, kan seperti itu. Ketika krisis, portofolio mau sebagus-bagus apapun, oke? Mau teman-teman bilang dari harga dari 100 sudah naik 500, ketika ada krisis, maka dari 500 sudah jadi tinggal 250. Kan seperti itu. Sayang dong. Udah capek-capek dicari, tiba-tiba ada krisis. Kan seperti itu. Artinya apa? Teman-teman coba review setiap tahun. Porto saya sudah naik berapa banyak? Dari 100 udah jadi 130, 100 sekian puluh. Teman-teman coba 20% dari keuntungan total portfolio teman-teman alokasikan ke tempat lain. Ke tempat lain itu seperti apa? Mungkin teman-teman mau investasi di emas, mungkin teman-teman mau invest di obligasi, di ori, di government bonds yang bisa sampai 25 tahun segala macam. Itu boleh dipertimbangin. Atau misalnya portfolio saya ini portfolio trading yang trend following. Saya mau bikin satu portfolio lagi untuk investing. Tujuannya apa buat investing? Biar nanti dari hasil portfolio trading yang trend following yang udah makin bagus ini, setiap tahun saya sisihkan buat investing. Saham-saham yang saya beli adalah saham-saham blue chip yang rutin bagi dividen, yang labanya stabil. Nanti di satu titik saya ketika berhenti trading, ketika berhenti main saham, bukan main saham ya, trading saham, saya punya portfolio yang nggak disangka-sangka sudah gede dan ternyata bisa bagi dividen besar, sehingga saya bisa memiliki passive income, bahkan pensiun dini. Kapan kita bisa pensiun dini? Pensiun dini adalah ketika kita punya passive income. Oke? Keuntungan trading adalah active income. Walaupun orang bilang itu adalah portfolio income, tapi itu adalah active income. Karena saya berpikir, saya nganalisa, saya dapat untung di sana. Itu masih active income. Kalau kita nggak melakukan itu, kita nggak dapat untung. Oke? Passive income adalah kita nggak ngapa-ngapain, dapat dividen. Poinnya di sana. Oke? Nah, maka penting bagi kita untuk punya asset allocation, strategi asset allocation. Dari portfolio saya untuk trading sudah tumbuh berapa banyak, harus disisihkan untuk apa? Untuk aset lain. Teman-teman misalnya mau beli properti, silakan dari keuntungan saham. Teman-teman mau beli emas, nabung emas, silakan dari keuntungan saham, di asset allocation kan. Teman-teman mau beli tetap saham, boleh nggak? Boleh, tapi cari yang jenis yang berbeda. Kalau teman-teman trading, pasti company-nya itu jarang bagi dividen. Tapi kalau teman-teman mau invest, harus cari company yang rutin bagi dividen.
di sana. Nah, untuk melakukan hal tersebut, teman-teman harus punya 2 rekening saham yang berbeda. Nggak boleh trading dan invest di dalam rekening yang sama. Nanti berantem sahamnya. Yang mau invest jadi trading, yang mau trading jadi invest. Loh, kok bisa? Iya, maunya invest, simpennya panjang, tapi naik dikit dijual. Maunya trading, harusnya cut loss, tapi karena nyangkut disimpan. Sayang, teman-teman. Jadi harus pisahkan antara rekening trading dengan rekening investing. By the way, kita saat ini tuh lagi ada kolaborasi dengan Trimega Sekuritas. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya rekening saham dan teman-teman merasa, oh saya mau punya rekening saham buat investasi. Nah, teman-teman bisa tuh nanti tinggal cek aja di website Galeri Saham atau di link di Instagram kami di Galeri Saham. Itu ada penjelasan mengenai membuka rekening saham di Trima Mobile. Nanti teman-teman tinggal cek aja. Banyak benefitnya untuk hal tersebut. Jadi pokoknya ingat ya teman-teman ya, ingat ya. Porto trading tidak boleh ada saham investingnya. Porto untuk investing harus berbeda dari porto trading. Oke? Dan ketika udah masuk dalam porto investing, sahamnya itu berbeda dengan saham trading. Nggak bisa sama. Gitu ya teman-teman ya. Artinya porto invest harus yang bagi dividen. Oke? Jadi itu dia ya. Money management, portfolio management, dan dalam kesatuan besar saya sebut dengan nama trading management. Nah, itu menjadi kunci bagi kita untuk bisa menikmati keuntungan di pasar modal dengan lebih efektif dan efisien, yaitu trading management. Nah, makanya kalau di Galeri Saham bikin training reguler kita selalu namanya adalah Systematic Trading Management. Jadi kita bukan bicara technical analysis. Kenapa? Technical analysis is just analysis. Oke, kunci suksesnya adalah bukan di technicalnya doang, tapi di money management dan di portfolio management. That's why kita sebut dengan systematic trading management. Nah, by the way, systematic trading management kita bakal ngadain untuk 2 Oktober sudah full. Jadi kita kalau teman-teman mau ikutan systematic trading management tinggal ikutan di 30 Oktober. Jadi itu udah dibuka, nanti coba dicek aja. Cek aja di IG story kita, nanti teman-teman bisa swipe up untuk cek mengenai systematic trading management tanggal 30 Oktober. Karena tanggal 2 Oktober udah full. Nah, kalau teman-teman ngerasa kelamaan banget sih sampai 30 Oktober, ya udah teman-teman mungkin ada opsi teman-teman bergabung aja di membership GS Pro kami. Karena di GS Pro Gold, Platinum hingga Optima yang paling mahal, teman-teman akan free ikut kelas systematic trading management di GS Pro Gold, Platinum dan Optima. Oke, sekarang saya akan cek pertanyaan-pertanyaan di sini ya. Kita akan cek pertanyaan-pertanyaan di sini, rame, banyak yang nanya banget. Dari Pak Kentung, aku porto cuman maksimum 2 saham karena modalnya juga kecil. Itu yang bagus. Hanya 2 saham. It's not about kecil gede uangnya. Ini masalah lebih ke fokus. Gitu. Punya 2 saham, kalau trennya bagus, oke, karakternya bagus, trennya bagus, 2 saham itu udah lebih dari cukup, teman-teman. Lebih dari cukup di sana. Tapi pastikan trennya bagus. Cara melihat tren bagus, kita harus lihat karakternya. Ada 3 nih karakter saham yang bagus. Bergerak naik konsisten, predictable, likuiditas bagus di masa historisnya. Nah, ketika ini terpenuhi, baru kita bisa lihat tren. Nggak ada gunanya 3 ini jelek. Oke, nggak ada gunanya trennya bagus tapi 3 ini jelek. Pasti nanti balik turun lagi. Kelihatan kan banyak saham yang naik, abis itu selesai. Tiba-tiba senyap. Nah, itu karena historis yang bagus. Nanti teman-teman belajar itu di Systematic Trading Management tanggal 30 Oktober. Nanti buruan daftar aja karena yang 2 Oktober sudah full. Oke, lanjut dari Ron77. Setelah udah beli, yang dilihat apanya? Brokernya bukan. Saham kalau udah dibeli, yang dilihat bukan brokernya. Teman-teman, broker itu nggak bisa dianalisa. Yang harus dianalisa adalah tren. Setelah saya beli, bener nggak trennya naik? Ketika tren naik, bener nggak dia
konsisten naiknya dan masih di atas trend line. Itu yang harus dilihat. Nggak bisa lihat broker. Kenapa? Saya mau kasih tahu nih. Teman-teman pernah beli rumah nggak? Teman-teman pernah beli apartemen nggak? Teman-teman pernah beli mobil nggak? Di sana kan ada dealernya, ada brokernya kan. Brokernya tahu nggak kalau Rio punya rumah itu 10? Nggak tahu. Kenapa? Karena broker A, karena saya beli rumah di Jakarta Barat pakai broker A, saya beli rumah di Jakarta Timur pakai broker B, saya jual rumah di Tangerang saya pakai broker C. Masing-masing broker nggak tahu saya punya barang berapa banyak. Broker nggak tahu saya punya rumah berapa banyak. Mereka hanya tahu per transaksi yang saya lakukan. Kita harus ingat itu. Jadi analisa broker nggak bisa gitu. Lihatlah fundamental kalau investing, atau lihatlah trend kalau dia itu trading. Oke. Lalu dapat Zainal Rudin, Pak Rio selalu bilang beli hold hingga tren patah, tembus EMA atau fraktal. Setelah saham tersebut kena trailing stop atau target price, lalu kalau kita mau masuk lagi, bolehkah kita masuk lagi? Jadi kalau mau masuk lagi ketika dia udah balik di atas trennya lagi, Pak. Jangan ketika udah turun 5-10% kita masuk lagi, nggak bisa. Dia ketika tren patah, maka dia harus bikin tren baru dulu untuk baru kita masuk lagi. Jadi nggak bisa asal sekedar turun masuknya ya Pak ya. Oke. Eri dari Pak PTZ sekarang, Mirai Asset rekomen nggak untuk trader pemula? Trader dimanapun nggak ada masalah gitu. It's not about the broker, it's all about you gitu. Bisa nggak punya metode yang kuat, bisa nggak punya konsistensi dan money management. Jadi ini bukan masalah broker yang mana, masalah kitanya. Oke. Dari Erika Stian, maaf saya nggak ngerti, masih 0% tentang saham Pak, cuman modal beli pas lagi down, jual pas lagi naik. Ini yang bahaya. Masih 0% tentang saham, beli kalau turun, jual kalau naik. Kalau sahamnya nggak naik-naik gimana? Mendingan itu uang taruh di deposito. Mendingan uangnya taruh di deposito. Sayangilah uang kita. Gitu. Oke? Jadi kita nggak akan bilang, ayo belajar di galeri saham. No. Gitu. Kita realistis. Kalau turun beli, naik dijual, saham banyak yang nggak naik-naik. Dan kalau itu yang dilakukan, cepat atau lambat pasti rugi. Hati-hati, mendingan belajar dulu ya. Oke, dari Denny, harga bullish udah breakout tapi malah turun, kok bisa gitu? Nah, pertanyaan paling penting, bullish jangka panjang, menengah, pendek, atau bullish jam-jaman? Harga bullish sehari 2 hari, oke, turun, itu bukan bullish, itu cuma spiking. Jadi teman-teman harus lihat kalau bullish itu adalah pakai moving average lah, MA 50, MA 100, MA 200. Coba lihat di atas MA enggak. Kalau di atas MA kita bisa bilang bullish gitu. Tapi kalau dia masih konsolidasi tiba-tiba naik banyak, nah itu balik lagi, nah itu bukan bullish sebenarnya. Itu cuma kita berharap bullish tapi ternyata nggak jadi bullish. Oke. Dari Bu Eri Gastian. Oke. Pak izin nanya, kalau Bapak memilih saham menilai dari mananya? Saya itu fundamentalis. Saya percaya pasar modal digerakkan oleh investor, bukan trader. Trader hanya jangka pendek, investor itu nafas jangka panjang. Tapi kalau saya beli saham, saya nggak pernah melihat fundamental secara spesifik. Saya pakai metode trend following. Karena trend following itu kita menyimpan saham yang uptrend, yang uptrendnya panjang kita masih simpan. Artinya secara nggak langsung investor yang punya saham tersebut untungnya sekian, saya yang sebagai trader juga bisa punya untung yang mirip-mirip seperti investornya. Jadi pakainya trend following gitu ya Bu ya. Ini Ibu ya harusnya pakai trend following. Teman-teman bisa belajar trend following di kelas Systematic Trading Management nanti tanggal 30 Oktober.
Oke, Dini Dai, Pak Rio mohon sarannya bagaimana strategi untuk pemain dengan modal cekak. Belajar trend following dulu, Bu. Di sana. Belajar trend following aja. Jadi jangan main buy low sell high cepat-cepat tuh. Hati-hati di sana. Lebih baik yang trend following, buy and hold. Karena nanti kalau kita bisa ngikutin trend following, ngikutin trendnya, itu modal cekaknya jadi nggak cekak. Dan harus, jadi gini, kalau kita udah makin pede dengan metode kita dan profitnya udah bagus, dan profit bagus bukan karena hoki, tapi karena memang benar caranya, ibu, bapak pasti akan lebih pede untuk saya mau nambah modal deh. Dan pasti akan lebih semangat lagi. Intinya metode dulu. Jangan karena untung hoki, gue tambah modal deh. Hilang tuh duit. Hilang. Oke. Lalu dari Pratama Burli, Pak Rio, gimana strategi untuk karyawan yang hanya bisa menabung saham setiap bulannya? Bagus, nggak masalah Pak. Nabung saham itu bagus. Tapi pastikan untuk nabung saham, teman-teman cek di YouTube kami ya, di Galeri Saham YouTube. Tips dan trik sukses nabung saham itu ada, itu komplit banget saya jelasin mengenai nabung saham. Jadi intinya adalah untuk nabung saham, wajib saham blue chip. Wajib saham blue chip. Nggak bisa tuh saham yang bukan blue chip, nggak bisa di sana. Jadi kalau untuk yang bukan blue chip harus trend following. Metodenya pakai trend following. Bisa cek systematic trading management. Tapi kalau nabung saham wajib blue chip. Nanti untuk biar mengerti coba cek di YouTube kami. Strategi sukses nabung saham. Oke. Bang tolong, dari Mas Koko Pau, Bang tolong jelasin penyebab saham dan kripto hancur bulan ini. Gampang, karena lebih banyak yang jual daripada yang beli. Gitu aja. Batu akik kenapa harganya turun? Ya karena lebih banyak yang jual daripada pembeli. Oh, karena yang beli udah nggak ada, yang jual banyak. Gitu. Properti kenapa harganya turun 2-3 tahun, 5 tahun ini? Karena yang jual banyak, yang beli nggak sebanyak itu. Misalnya. Gitu. Kenapa sepeda Brompton udah harganya ancur-ancuran? Karena yang beli udah nggak ada, tapi yang jual banyak. Orang-orang tiba-tiba pas pandemi buka toko sepeda, masukin Brompton ke Indonesia, bla 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 segala macem. Supply and demand, gitu Pak. Oke. Lalu, nah dari Pak Shegi 7528, cut loss yang bagus berapa persen ya? Nggak bisa dijawab seperti itu. Metodenya apa dulu? Metodenya fundamental, pakai apa? Metode value investing. Nah, margin of safety-nya berapa? Kalau udah di bawah itu, Anda harus cut loss. Teman-teman pakai fundamental untuk company yang ada turnaround strategi. Nah, cut loss-nya bagaimana? Susah dibilang. Kenapa? Fundamentalnya nggak jelas. Belum jadi. Teman-teman harus combine dengan technical. Technical pakai mana? Trend following. Nah, ketika trend following, teman-teman harus ngerti trendnya di mana. Kalau tembus, baru dijual. Nah, jadi nggak bisa dibilang. Jadi ada saham yang cut loss-nya itu setelah turun 10%. Ada saham yang cut loss-nya itu baru turun 2% pun udah cut loss. Gitu. Jadi itu akan berbeda. Jadi pertanyaan ini bagus, tapi terlalu luas. Jadi harus kembali lagi saya tanyakan, pakai metode yang mana dulu. Oke. Dari Pak Granly, Pak LKH pernah cut loss nggak ya? Warren Buffett aja pernah cut loss, jual rugi pernah kok. Gitu. Kalau cut loss pakai metode analisis fundamental gimana? Susah. Gimana caranya? Unilever turun terus, tiba-tiba ternyata ada laporan keuangan, labanya turun. Kan harganya turun duluan sebelum laporan keuangannya keluar. Ya kan? Harga udah turun dulu nih, baru laporan keuangannya keluar. Jadi fundamental susah untuk melakukan itu. Dari Pak Asi Supriyadi, ternyata banyak makna spiritual di saham. Sabar, ikhlas, tidak asal beli, tidak asal jual. Betul, teman-teman. Karena pasar modal, pasar saham adalah dunia terliarnya kita. Nggak ada yang marahin kita, nggak ada yang suruh-suruh kita, nggak ada yang perintahin kita, nggak ada yang maksa kita. Apa yang kita beli, apa yang kita simpan, apa yang kita jual, itu semua atas kehendak kita. Itu menarik ya. Oke.
Dari Pak Yogi Sugiarso 84. Tanya kok, harga turun sampai menembus posisi support kuat let's say di 3600. Trading plan awal cut loss di 3600. Perlu nunggu konfirmasi satu candle lagi nggak sih kok? Takut false break. Ini pertanyaan bagus tapi susah dijawab. Metode yang dipakai apa? Itu juga. Angka 3600 itu angka mana? Angka yang saya tetapin 3600 untuk cut loss. Jelas salah. Saya melihat tren ada di 3600 batas bawahnya. Itu benar. Jadi balik lagi nih, 3600 itu angka dari mana? Oke. Benny Sanjaya 20. Kalau market sideways gimana portfolio manajemennya ya? Jadi pada saya paling enak adalah kalau momentum udah muncul. Nah, momentum muncul tuh biasanya kalau saham udah break resisten fase sideways. Jadi alangkah baiknya itu mungkin masuk ke poin nomor 3 ya, cara beli ya. Jadi belinya paling enak adalah apa? Sebagian kecil masuk ketika sideways, tapi genapi semuanya 20% tersebut ketika dia breakout. Kayak gitu. Jadi pada dasarnya teman-teman ya, saya merasa bahwa trend following itu yang paling gampang. Kenapa? Karena it's the price movement itself told us